Ya, meskipun memang kondisinya memang serba salah atau juga dilematis, tapi Mas Dhani, ekspektasi masyarakat kepada pemerintah ini kan cukup besar. Ketika sudah memilih opsi memberikan bantuan sosial tunai, sudah tahu bahkan Arius yang dijaga yakni adalah jarak fisik. Tapi satu titik aja 400 orang yang kemudian diminta untuk datang mendapatkan bantuan ini, bagaimana bisa teratur, Mas Dhani? Ya, nanti kita bisa mengevaluasi ya secara total. Makanya dalam setiap rapat terbatas itu Presiden berkali-kali mengarahkan kepada kepala daerah untuk monitor evaluasi dengan detail di lapangan bagaimana pendistribusiannya, dari mulai verifikasi data, distribusi, sampai kepada orang-orang yang tepat sasaran yang harus menerima, dan juga aparat-aparat yang harus terlibat di dalam pendistribusiannya. Jadi bisa jadi atur kalau memang terjadi penumpukan, kan sebetulnya teknis operasionalnya bisa dilihat dari jam operasionalnya, dibuat waktu berkala jam 8 sampai jam 10, ini RT sekian, dan seterusnya. Dibuat aja termin waktunya. Saya yakin kepala daerah, lurah itu sangat-sangat paham lah. Kayak pembagian hewan kurban itu kan, juga kan sama. Kan ada termin waktunya juga, itu bisa dilakukan. Kemudian juga bisa dengan cara periodisasi. Mungkin dibuat clustering, ini cluster ini untuk ini, cluster ini untuk yang lainnya gitu loh. Di teknis operasional itu sebenarnya bisa dikomunikasikan di bawah. Tapi yang paling penting untuk mengawal supaya konsistensi dari physical distancing itu perlu aparat berjaga. Nah, itulah perlu melibatkan Babinsa, Kapolsek, menggerakkan aparat kepolisian dan TNI di bawah, di lapangan untuk memonitor physical distancing itu dan mengeliminir keributan-keributan. Karena kalau nggak ada aparat kepolisian atau TNI di situ, ya otomatis aparat desa juga nggak akan mampu mengatasi kerumunan massa yang uncontrollable seperti itu. Baik, Mas Dhani, terima kasih atas waktunya. Baik, ya mungkin di sini juga Pak Trubus juga bisa mengomentari ya. Ini sebenarnya tadi dikatakan bahwa pemerintah sudah melakukan evaluasi, tapi kita sudah menuju ke tahap keempat ya, pemberian bantuan. Masih saja terjadi kerumunan, malah makin chaos. Bagaimana? Iya, kalau menurut saya gini, karena publik sendiri ada penurunan ini tingkat kepercayaan itu masalahnya. Jadi karena apa? Karena menganggap bahwa nanti saya nggak dapat bantuannya, jadi mereka berebut berbondong-bondong karena ingin segera dapat itu persoalannya. Jadi ini juga kemudian kebijakannya seperti ini juga ya, Pak Trubus ya, sampai nenek-nenek loh ya mengantri ya. Ini bagaimana ini? Nah, ini kan harusnya diberikan privilege kan, jadi dikasih bantuan secara khusus dan nggak boleh ikut ngantri juga yang seperti ini. Petugasnya gitu. juga ini cukup bisa mengatur sekian banyak orang. Ini petugasnya saya lihat tidak terlalu banyak juga. Bagaimana Pak Trubus? Memang ini persoalannya kan begitu pembagian itu masif, memang jumlah petugas kan terbatas Nah, artinya memang ini diperlukan, menurut saya kenapa di tingkat desa itu sebenarnya kan ada Karang Taruna. Harusnya Karang Taruna dilibatkan dong, organisasi masyarakat itu. Ini jadi, bukan cuma pembagian bantuan sosial tunai saja menjadi dilematis. Ada lagi Pak Trubus, karena sekarang saya akan berbincang dengan dua kepala daerah. Karena memang tempat-tempat yang masih diperbolehkan di masa PSBB dan physical distancing, pasar contohnya, tapi ternyata menjadi epicenter COVID-19 ini. Sekarang saya telah tersambung dengan Wali Kota Jambi, Pak Syarif Fasya. Selamat malam, Pak Fasya. Dan juga ada Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Saya mau ke Pak Fasya terlebih dahulu, karena Pak Fasya di pasar-pasar di wilayah Bapak ini banyak pedagang yang positif COVID-19. Ini bagaimana Pak? Warga di sana khawatir nggak untuk belanja di pasar? Baik, terima kasih kepada Mbak Caca. Perlu kami sampaikan mungkin tidak seperti yang dimaksud bahwa pedagang-pedagang kami banyak yang terkonfirmasi positif COVID-19, tetapi kami baru mengadakan random uji tes rapid secara massal. Yang kami sisir adalah pasar, karena pasar ada tempat transaksi setiap hari, pasar tradisional. Ada 13 pasar yang kami sisir hari itu. Dari hasil 13 pasar ini, hasil uji rapid ini, maka didapatkan sekitar 25 pedagang yang terkonfirmasi reaktif atau positif uji rapid. Nah, dari 21 ini ternyata ada 4 bukan warga Kota Jambi, dari luar provinsi, 21 adalah warga Kota Jambi. Nah, dari 21 ini kami langsung mengadakan tracing dan tracking terhadap keluarga dan perjalanan-perjalanan sebelumnya.
kami langsung lakukan juga uji rapid terhadap pihak keluarga dan lain sebagainya. Terhadap pedagang yang 21 ini, kami laksanakan isolasi dan kami jadikan mereka sebagai OTG. Kemudian besok insya Allah kami akan lakukan uji swab, menunggu dari Satuan Tugas Provinsi dan Kesehatan Provinsi untuk melaksanakan uji swab. Nanti uji swab itu mungkin dilaksanakan selama 3-4 hari, hasilnya keluar, baru bisa kami menentukan statusnya terkonfirmasi positif atau negatif. Demikian Mbak Caca. Ya Pak Wali Kota, jadi singkatnya pasar-pasar yang ditemukan ada reaktif COVID-19 tadi ditutup atau masih beroperasi Pak? Masih beroperasi, karena tidak mungkin kita tutup pasar ini, karena pasar ini adalah pasar yang terbesar, ya. Jadi tetap, dan kita akan lanjutkan beberapa hari ke depan, kita akan lanjutkan lagi dengan uji rapid lagi secara massal lagi di setiap pasar ini juga nanti. Baik, kemudian saya ke Bu Kofifa. Terima kasih Pak Fasya. Sekarang saya ke Ibu Kofifa. Ibu Kofifa, ini kan dari pembicaraan kita sebelumnya terakhir bahwa Ibu Kofifa mengatakan pasar ini menjadi epicenter baru untuk Jawa Timur. Bahkan di Surabaya banyak sekali pasar yang ditutup karena ada yang positif. Ini bagaimana Bu Kofifa? Ya, sebetulnya 10 harian yang lalu saya minta pertama opsinya adalah ganjil genap. Misalnya masing-masing peta penjualan itu bisa diberi nomor, dan itu sudah dilakukan di Kota Malang. Saya tadi pagi juga sudah meninjau. Ini sudah 10 harian, saya minta tolong pasar jangan ditutup. Karena proses perdagangan perekonomian sesungguhnya ini saling take and give. Yang jualan juga butuh berdagang, yang beli juga butuh akses protein, vitamin dan seterusnya, butuh sayur dan seterusnya. Nah, ada sebetulnya bupati yang menurut saya anjurannya sangat bagus. Ayo, kalau enggak mau begini nanti kalau ada yang positif pasar ditutup loh. Ternyata itu efektif. Nah, kalau tidak ada proses endorsement seperti itu dan ini tetap saja misalnya physical distancing tidak ditertibkan, lalu masker juga tidak diwajibkan, tempat cuci tangan juga tidak disiapkan dalam jumlah yang cukup, maka ketika terjadi suspek dan kemudian positif, ada kecenderungan pasar kemudian ditutup total. Nah, ini akhirnya yang mengkoordinasikan dengan kami misalnya di Sidoarjo ada pasar Larangan dan pasar Krian. Dua-duanya ini pasar gede sekali. Jadi kalau misalnya ini katakan unit jualan ayam potong, unit jualan ayam potong. Kemudian ini unit jualan ikan dan tempe, biasanya sering berdekatan. Ini unit jualan tempe dan ikan. Sehingga di pasar Larangan yang sudah terkonfirmasi positif jarak 75 km ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang itu yang dikosongkan. Lalu kemudian ada jadi Larangan dan Krian ini satu jarak 75, satu jarak 50 meter. Tapi yang lain kemudian ditutup. Kami sebetulnya menyiapkan dua opsi. Opsi pertama adalah ganjil genap. Misalnya tadi saya ke pasar Klojen, hari ini yang ganjil saja yang jualan, besok yang genap saja yang jualan. Dengan demikian sudah bisa dipastikan pasti physical distancing itu akan terjaga. Ya. Oke, baik. Ditahan dulu Bu Kofifa, mungkin nanti sesaat lagi Pak Trubus juga akan mengomentari meskipun aturannya sudah rapi, tapi implementasi agak sulit ini kalau untuk pasar. Mungkin nanti Pak Trubus akan menjawabnya usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam.